Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa, dan hanya kepada Allah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik yang terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Maka kebaikan yang kita dapatkan saat ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirin yang menonton ini merupakan suatu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan kukum dengan materi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Setiap Ramadan tiba, setiap umat Islam memenuhi syarat diwajibkannya menjalani ibadah puasa, sebagaimana yang tertera dalam rukun Islam. Hakikat berpuasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Berikut hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam kitab At-Tazkiyah fi Adillati Matan Al-Ghayati wa At-Taqrib karya Dr. Mustafa Dib Al-Bada disebutkan beberapa hal pokok yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja. Tak hanya mulut, memasukkan benda-benda tertentu ke dalam tubuh yang berpangkal pada organ bagian dalam atau jauf secara sengaja juga dapat membatalkan puasa. Yang dimaksud lubang yang berpangkal pada organ dalam adalah mulut, telinga, dan hidung dengan batas awal masing-masing. Dalam mulut, batas awalnya adalah tenggorokan, hidung batas awalnya adalah pangkal insang, dan telinga batasannya adalah bagian yang terlihat oleh mata. Artinya, jika benda yang masuk ke dalam lubang tersebut belum melewati batas awalnya, maka puasa masih tetap sah. Memasukkan benda ke dalam salah satu jalan. Maksud dari jalan adalah kemaluan dan tidur. Jika benda yang masuk ke dalam salah satu lubang itu, maka akan membatalkan puasa, seperti memasukkan obat ambeien ke dalam tubuh. Muntah secara disengaja. Dalam hal ini, muntah secara disengaja bisa dimaknai seperti memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan hingga muntah. Jika disengaja, maka puasa, maksudnya, jika tidak disengaja, maka puasa akan tetap sah. Keempat, berhubungan badan secara sengaja. Berhubungan badan pada siang hari pada bulan Ramadan akan membatalkan puasa. Selain berkewajiban mengganti puasa, ada juga denda atau kafarat yang harus dibayarkan. Denda tersebut berupa memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman. Jika tak mampu, maka diperbolehkan mengganti dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika masih tak mampu, maka harus memberi makan kepada 60 orang miskin masing-masing sebanyak 1 mud atau 1/3 liter. Yang kelima, keluar mani atau sperma. Dalam konteks ini, keluar mani yang dimaksud adalah akibat dari persentuhan kulit, misalnya persentuhan dengan lawan jenis dan onani. Namun, apabila keluar mani karena ihtilam atau mimpi basah, maka puasa akan tetap sah. Yang keenam, haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi merupakan darah yang keluar akibat kerja hormonal dalam tubuh wanita. Jika seorang telah menjalani puasa selama dan keluar haid, maka puasanya tidak sah atau batal. Yang ketujuh, nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah proses melahirkan. Umumnya, darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Yang kedelapan, junun. Jika kondisi itu terjadi ketika sedang menjalani puasa, maka puasa dinyatakan tidak sah atau batal. Dan yang terakhir adalah murtad.
Murtad adalah keluar dari Islam. Apabila seorang murtad ketika menjalani puasa, maka puasanya secara otomatis batal. Demikian kultum yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah SWT yang maha benar, dan yang salah atau khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.